Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi. Di mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 mata kuliah praktikum kimia dasar 1 akan mempresentasikan mengenai materi variasi kontinu dan stoikiometri. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Niputu Cahaya Murwantiningsih dengan NIM 2013071020. Yang kedua ada Desa Gede Chelsea Agnia Margareta dengan NIM 2013071023. Dan yang terakhir ada Ketut Gede Wijenaya Arimbaul dengan NIM 2013071035. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini, yakni yang pertama ada tujuan, yang kedua ada dasar teori, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat ada langkah kerja, hipotesis, dan hasil pengamatan, yang kelima ada analisis data dan grafik, yang keenam ada pembahasan, serta yang terakhir ada kesimpulan. Baik, presentasi yang pertama akan dimulai dari saya sendiri. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tujuan. Tujuan yang pertama yakni mahasiswa dapat mengamati salah satu cara termudah untuk mempelajari stoikiometri beberapa reaksi. Dan yang kedua, mahasiswa dapat menentukan temperatur optimum beberapa reaksi stoikiometri sistem. Selanjutnya, dasar teori. Materi stoikiometri merupakan salah satu konsep dasar yang penting dari kimia dasar, di mana Okan Lawon menyebutkan bahwa stoikiometri merupakan cabang dari ilmu kimia yang memberikan informasi secara kuantitatif tentang reaksi kimia termasuk menyelesaikan perhitungan kimia pada reaktan dan produk yang terlibat dalam reaksi kimia. Stoikiometri kimia merupakan salah satu pokok bahasan yang dianggap sulit dikarenakan dalam stoikiometri sebagian besar mengandung konsep-konsep yang bersifat abstrak dan berjenjang. Dari konsep yang sederhana menuju konsep-konsep yang lebih, di mana perhitungan stoikiometri membutuhkan rumus-rumus kimia yang mewakili konsep-konsep kimia. Dan pembelajar dituntut mampu menentukan rumus yang digunakan dalam pemecahan masalah, serta mampu menghubungkan data-data antar konsep yang mendasarinya. Di mana stoikiometri ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni stoikan yang artinya elemen dan metria yang artinya ukuran. Di mana stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia atau dalam persamaan kimia. Stoikiometri secara umum berkaitan dengan hubungan kuantitatif unsur dalam suatu senyawa dan unsur zat dalam suatu reaksi. Stoikiometri juga dapat diartikan sebagai segala bentuk pengukuran partikel-partikel, yaitu meliputi atom, molekul, ion, elektron, serta partikel yang lainnya. Sedangkan pengukuran yaitu mencari massa, volume, jumlah partikel, serta besar kuantitatif lainnya. Di mana dasar percobaan ini adalah metode GOB atau metode variasi kontinu, di mana metode ini dilakukan dengan sederetan pengamatan yang kuantitas molar totalnya sama, tetapi masing-masing kuantitas molar reaksinya berubah-ubah atau bervariasi. Salah satu sifat fisika tertentu dipilih untuk diperiksa, misalnya massa, volume, suhu, dan daya serap. Oleh karena kuantitas reaksinya berlainan, maka perubahan harga sifat-sifat fisika dari sistem ini dapat digunakan untuk meramal stoikiometri sistem, di mana stoikiometri sistem dapat ditulis dengan persamaan 2Ag Aki ditambah CrO42- menjadi Ag2 CrO4 solid. Perubahan kalor pada reaksi kimia bergantung pada jumlah pereaksi mol bereaksi dengan diubah namun volume totalnya tetap. Maka stoikiometri reaksi
dapat ditentukan dari titik perubahan kalor maksimum, yakni dengan cara mengalurkan kenaikan temperatur terhadap komposisi campuran, di mana ilmu kimia yang pelajari tentang perubahan peristiwa yang ditandai dengan berubahnya satu zat menjadi zat lainnya, contohnya pembakaran etanol dan oksigen berubah menjadi karbon dioksida dan uap air, di mana perubahan itu dapat dituliskan sebagai berikut, di mana etanol ditambah oksigen berubah menjadi karbon dioksida dan juga air. Zat mula-mula disebut reaksi dan zat yang terbentuk disebut hasil reaksi. Stoikiometri atau stoichiometri yang disebut unsur dan metron, yakni pengukuran, adalah cabang fisika yang mempelajari perbandingan massa unsur dalam senyawa dan perhitungan variabel yang langsung berhubungan dengan susunan dan reaksi fisika. Penelitian yang cermat terhadap reaksi dan hasil reaksi telah melahirkan hukum-hukum dasar kimia yang menunjukkan hubungan kuantitatif itu, di mana hukum tersebut adalah hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum perbandingan ganda. Hukum kekekalan massa dinyatakan oleh Lavoisier, yaitu pada reaksi kimia, massa zat reaksi sama dengan massa zat hasil reaksi, dan materi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Dalam versi modern, yaitu berbunyi, dalam reaksi kimia dapat dideteksi perubahan massa. Hukum perbandingan tetap oleh Proust menyatakan pada suatu reaksi kimia, massa zat yang bereaksi dengan sejumlah tertentu zat lainnya selalu tetap. Atau bisa disebut juga, suatu senyawa selalu terdiri atas unsur-unsur yang sama dengan perbandingan massa yang tetap. Di mana hukum perbandingan berganda oleh John Dalton menyatakan bahwa bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur lain yang tertentu massanya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Reaksi kimia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu reaksi kimia yang berlangsung tanpa perpindahan elektron dan reaksi kimia yang berlangsung dengan perpindahan elektron, di mana reaksi tanpa perpindahan elektron biasanya meliputi penggabungan atau pemisahan ion-ion ataupun molekul-molekul, di mana reaksi penetralan atau neutralization reaction merupakan reaksi antara asam basa, di mana reaksi asam basa dalam medium air biasanya menghasilkan air dan garam atau salt, yang merupakan senyawa ionik yang terbentuk dari suatu kation selain H+ dan suatu anion selain OH- atau O2-. Banyak reaksi kimia berlangsung dalam larutan, dan pada keadaan ini susunan atau konsentrasi larutan lebih tepat dinyatakan berdasarkan molar, di mana molaritas atau konsentrasi molar menyatakan jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Dari definisi-definisi ini, dapat dilakukan perhitungan yang berhubungan dengan konsentrasi molar, volume larutan, serta jumlah zat terlarut, di mana perhitungan ini dapat dilakukan untuk larutan yang hanya mengandung satu zat atau untuk larutan campuran, larutan yang diencerkan atau dengan menambah pelarut, atau larutan yang dikentalkan yakni dengan menguapkan pelarut. Konsentrasi molar dapat juga digunakan sebagai faktor konversi dalam perhitungan stoikiometri. Selanjutnya ada alat dan bahan praktikum yang digunakan dalam praktikum ini, yakni alatnya berupa 2 buah gelas kimia berukuran 100 ml, 10 gelas kimia berukuran 50 ml, 1 buah gelas ukur berukuran 10 ml, 1 buah gelas ukur berukuran 50 ml, dan 2 buah pipet tetes, dengan bahan yakni larutan CuSO4 1 mol,
larutan NaOH 2 mol, larutan NaOH 1 mol, dan HCl 1 mol. Baik, sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Desa Gede Chelsea Adriana Tiareta. Saya akan melanjutkan presentasi dari Cahya. Adapun pembahasan saya yaitu langkah kerja, hipotesis, hasil pengamatan. Dengan bahan yang pertama yaitu stokiometri NaOH 2 mol dan CuSO4 1 mol. Langkah kerja yang pertama yaitu dicampurkan 40 ml larutan NaOH 2 mol dan 10 ml larutan CuSO4 1 mol dan dicatat suhu setelah pencampurannya. Hipotesis yang kami dapatkan yaitu yang pertama, warna larutan menjadi biru tua. Yang kedua yaitu terdapat endapan berwarna hitam pada bagian bawah gelas kimia. Dan sedangkan di bagian atas larutan itu bening berwarna biru tua. Hasil pengamatan yang kami dapat yaitu suhu sebelumnya NaOH 2 mol yaitu 29 derajat Celcius, sedangkan CuSO4 1 mol yaitu 24 derajat Celcius. Suhu setelah pencampuran NaOH dengan CuSO4 yaitu 28 derajat Celcius, Ta yaitu 28 derajat Celcius, sedangkan Tm yaitu 26,5 derajat Celcius. Sedangkan delta T yaitu Ta dikurangi dengan Tm menjadi 1,5 derajat Celcius. Langkah kerja yang kedua yaitu dicampurkan 20 ml larutan NaOH dengan 2 mol larutan NaOH 2 mol dan 30 ml larutan CuSO4 1 mol. Dan dicatat suhu setelah pencampurannya. Hipotesis yang kami dapat yaitu warna larutan menjadi biru kehijauan. Terdapat endapan berwarna biru pada bagian bawah gelas kimia. Dan pada bagian atas larutan bening berwarna biru. Adapun hasil pengamatan yang kami dapat yaitu suhu sebelumnya yaitu NaOH 2 mol 29 derajat Celcius, sedangkan CuSO4 1 mol yaitu 24 derajat Celcius. Suhu setelah pencampuran NaOH ditambah dengan CuSO4 yaitu 26 derajat Celcius. Ta yang didapatkan yaitu 26 derajat Celcius, sedangkan Tm yang didapatkan yaitu 26,5 derajat Celcius. Adapun delta T yaitu Ta dikurangi dengan Tm menjadi min 0,5 derajat Celcius. Langkah kerja yang ketiga yaitu dicampurkan 10 ml larutan NaOH 2 mol dan 40 ml larutan CuSO4 1 mol. Dan dicatat suhu setelah pencampurannya. Hipotesis yang kami dapatkan yaitu warna larutan menjadi biru muda, terdapat endapan berwarna biru pada bagian bawah gelas kimia, dan pada bagian atas larutan bening berwarna biru. Hasil pengamatan yang kami dapat yaitu suhu sebelumnya NaOH 2 mol yaitu 29 derajat Celcius, sedangkan pada CuSO4 1 mol yaitu 24 derajat Celcius. Suhu setelah pencampuran NaOH dengan CuSO4 yaitu 25 derajat Celcius. Ta yaitu 25 derajat Celcius, sedangkan
Tm yaitu 26,5 derajat Celcius. Adapun delta T yaitu Ta dikurangi dengan Tm mendapatkan hasil min 1,5 derajat Celcius. Langkah kerja yang keempat yaitu dicampurkan 30 ml larutan NaOH 2 mol dan 20 ml larutan CuSO4 1 mol. Dan dicatat suhu setelah pencampurannya. Hipotesis yang kami dapatkan yaitu warna larutan menjadi biru susu, terdapat banyak endapan terdapat banyak endapan berwarna putih pada bagian bawah gelas kimia, sedangkan pada bagian atas terdapat sedikit larutan bening berwarna putih susu. Hasil pengamatan yang kami dapat yaitu suhu sebelumnya NaOH 2 mol yaitu 29 derajat Celcius, sedangkan suhu sebelumnya yaitu suhu CuSO4 1 mol yaitu 24 derajat Celcius. Adapun suhu setelah pencampuran NaOH dengan CuSO4 yaitu 27 derajat Celcius. Ta yang didapatkan yaitu 27 derajat Celcius, sedangkan Tm yang didapatkan yaitu 26,5 derajat Celcius. Adapun delta T yaitu Ta dikurangi Tm mendapatkan hasil 0,5 derajat Celcius. Percobaan yang kedua yaitu mengenai stoikiometri NaOH 1 mol dengan HCl 1 mol. Langkah kerja yang pertama yaitu dicampurkan 5 ml larutan NaOH 1 mol dan 25 ml larutan HCl 1 mol, serta dicatat suhu setelah pencampurannya. Hipotesis yang kami dapatkan yaitu tidak ada perubahan warna pada larutan, tidak terdapat endapan pada larutan, dan terjadi perubahan suhu. Hasil pengamatan yang kami dapatkan yaitu suhu sebelumnya yaitu NaOH 1 mol yaitu 29 derajat Celcius, sedangkan HCl 1 mol yaitu 32 derajat Celcius. Adapun suhu setelah pencampuran NaOH ditambah dengan HCl menjadi 31,5 derajat Celcius. Ta yang didapatkan yaitu 31,5 derajat Celcius, sedangkan Tm yaitu 30,5 derajat Celcius. Adapun delta T, Ta dikurangi dengan Tm mendapatkan hasil 1 derajat Celcius. Langkah kerja yang kedua yaitu dicampurkan 10 ml larutan NaOH 1 mol dan 20 ml larutan HCl 1 mol dan dicatat suhu setelah pencampurannya. Hipotesis yang kami dapatkan yaitu tidak ada perubahan warna pada larutan, tidak terdapat endapan, terjadi perubahan suhu. Hasil pengamatan yaitu suhu sebelumnya NaOH 1 mol yaitu 29 derajat Celcius, sedangkan HCl 1 mol suhu awalnya yaitu 32 derajat Celcius. Suhu setelah pencampuran NaOH dengan HCl yaitu 31 derajat Celcius. Ta yang didapatkan yaitu 31 derajat Celcius, sedangkan Tm yang didapatkan yaitu 30,5 derajat Celcius. Delta T yaitu Ta dikurangi dengan Tm mendapatkan hasil 0,5 derajat Celcius. Langkah kerja yang ketiga yaitu dicampurkan 15 ml larutan NaOH 1 mol dan 15 ml larutan HCl 1 mol dan dicatat suhu setelah pencampurannya. Hipotesis yang kami dapat yaitu tidak ada perubahan warna larutan, tidak terdapat endapan, dan terjadi perubahan suhu.
Hasil pengamatannya yaitu pada suhu sebelumnya NaOH 1 mol 29 derajat Celcius, sedangkan HCl 1 mol yaitu 32 derajat Celcius. Suhu yang terdapat setelah pencampuran NaOH dengan HCl yaitu 30,5 derajat Celcius. Ta yang didapatkan yaitu 30,5 derajat Celcius, sedangkan Tm yaitu 30,5 derajat Celcius. Delta T yaitu Ta dikurangi dengan Tm mendapatkan hasil 0 derajat Celcius. Langkah kerja yang keempat yaitu dicampurkan 20 ml larutan NaOH 1 mol dan 10 ml larutan HCl 1 mol. Dan dicatat suhu setelah pencampurannya. Kami mendapatkan hasil hipotesis yaitu tidak ada perubahan warna pada larutan, tidak terdapat endapan, dan terjadi perubahan suhu. Hasil pengamatan yang kami dapat yaitu suhu sebelumnya NaOH 1 mol yaitu 29 derajat Celcius, sedangkan HCl 1 mol yaitu 32 derajat Celcius. Suhu setelah pencampuran NaOH dengan HCl mendapatkan hasil 30 derajat Celcius. Ta yang kami dapatkan yaitu 30 derajat Celcius, sedangkan Tm yang kami dapatkan yaitu 30,5 derajat Celcius. Delta T yaitu Ta dikurangi dengan Tm mendapatkan hasil min 0,5 derajat Celcius. Langkah kerja yang terakhir yaitu dicampurkan 25 ml larutan NaOH 1 mol dengan 5 ml larutan HCl 1 mol dan dicatat suhu setelah pencampurannya. Hipotesis yang kami dapat yaitu tidak ada perubahan warna pada larutan, tidak terdapat endapan pada larutan, dan terjadi perubahan suhu. Hasil pengamatan yaitu suhu sebelumnya NaOH 1 mol yaitu 29 derajat Celcius, sedangkan HCl 1 mol yaitu 32 derajat Celcius. Suhu setelah pencampuran NaOH dengan HCl mendapatkan hasil 29,5 derajat Celcius. Ta yang didapat yaitu 29,5 derajat Celcius, sedangkan Tm yaitu 30,5 derajat Celcius. Adapun delta T yaitu Ta 29,5 derajat Celcius dikurangi dengan Tm 30,5 derajat Celcius mendapatkan hasil min 1 derajat Celcius. Baik, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan dengan ujian. Terima kasih. Baik, jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini sebelum saya lanjut menjelaskan, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Ketut Gede Wijinaya Arimbawe, NIM 2013071035. Di sini saya akan membahas mengenai analisis data. Langsung saja kita ke materi. Nah, yang pertama kita akan menganalisis data stoikiometri sistem CuSO4 1 molar dan NaOH 2 molar. Nah, di mana diketahui suhu awal dari CuSO4 1 molar itu adalah 24 derajat Celcius. Kedua, ada suhu awal NaOH sebanyak 2 molar itu memiliki suhu awal 29 derajat Celcius. Selanjutnya, pada analisis data ini kita akan menentukan delta T atau total perubahan suhu dari sistem CuSO4 1 molar dan NaOH 2 molar.
Dimana untuk mencari delta T itu adalah TA dikurangi TM. TA itu adalah suhu campuran dan TM itu adalah suhu rata-rata. Nah, kita langsung saja pada perhitungan 1, di mana 40 ml NaOH dicampurkan dengan 10 ml CuSO4. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa rumusnya adalah TA dikurangi TM. Maka karena itu kita harus mencari TA terlebih dahulu. Setelah menemukan TA, maka kita akan kurangi dengan TM. Baik, langsung saja. Rumus TA itu adalah M1 dikali T1 ditambah M2 dikali T2 per M1 ditambah M2, di mana M1 itu sebesar 40 ml dikali T1 29 derajat Celcius ditambah 10 ml dikali 24 derajat Celcius per 50. Maka berdasarkan hasil hitungan, kita mendapatkan sebesar 28 derajat Celcius. Nah, setelah menemukan TA, kita lanjut mencari TM, di mana TM sama dengan 24 derajat Celcius ditambah 29 derajat Celcius per 2, di mana hasilnya itu adalah 26,5 derajat Celcius. Nah, setelah menemukan TA dan TM, maka kita akan langsung masukkan ke rumus delta T, yaitu TA dikurang TM akan sama dengan 28 derajat Celcius dikurangi 26,5 derajat Celcius akan menghasilkan 1,5 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan yang kedua. Sama seperti tadi prosesnya, di mana kita akan mencari TA terlebih dahulu, kemudian setelah mendapatkan TA, kita mencari TM, dan kita dapat memasukkan ke rumus delta T, yaitu TA dikurang TM. Sama seperti tadi, kita dapat melihatnya pada slide yang telah ditampilkan, di mana M1 dikali T1 ditambah M2 dikali T2 per M1 tambah M2 akan menghasilkan 20, atau sama dengan 20 dikali 29 ditambah 30 kali 24 per 50, mana hasil perhitungannya akan mendapatkan 26 derajat Celcius untuk TA atau suhu rata-ratanya. Kemudian kita akan mencari TM. TM-nya sama seperti tadi, yaitu suhu awal CuSO4 ditambah suhu awal NaOH per 2, akan mendapatkan suhu sebesar 26 derajat kurangi 26,5 derajat Celcius. Dan kemudian kita masukkan kembali ke rumus delta T, yaitu TA dikurangi TM akan menghasilkan 26 dikurangi 26,5 dan mendapatkan hasil 0,5 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan mencari rumus delta T, akan mencari delta T dari pencampuran 10 ml NaOH dicampur dengan 40 ml CuSO4. Nah, di sini kita telah mengetahui di mana suhunya itu tetap sama seperti tadi. Suhu awal dari NaOH itu adalah 29 derajat Celcius dan suhu awal dari CuSO4 itu adalah 24 derajat Celcius. Maka kita kembali ke rumus untuk mencari TA, di mana M1 kali T1 ditambah M2 dikali T2 per M1 kali M2
akan menghasilkan seperti pada slideshow, yaitu 29 kurangi 290 ditambah 960 per 50. Nah, mengapa 50? Karena jumlah dari NaOH itu kan 10 dan jumlah dari CuSO4 itu adalah 40. Maka massa keduanya itu akan menjadi 24 ulangi akan mendapatkan hasil 50 ml. Nah, di mana berdasarkan perhitungan akan mendapatkan suhu TA sebesar 25 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan mencari TM-nya, di mana TM-nya itu adalah sama seperti tadi karena suhunya masih tetap pada larutan NaOH dan CuSO4, mana kita dapat hasil tadi adalah 26,5 derajat Celcius. Dan kita masukkan kembali ke rumus delta T dan akan mendapatkan hasil minus 1,5. Nah, selanjutnya adalah pereaksian antara 30 ml NaOH dicampur dengan 20 ml CuSO4. Sama seperti yang tadi juga, kita memasukkan ke rumusnya dan kita mendapatkan TA sebesar 27 derajat Celcius. Kemudian untuk TM-nya masih tetap sama seperti yang tadi, yaitu 26,5 derajat Celcius. Nah, kita masukkan ke rumus delta T, maka akan menghasilkan 1,5 derajat Celcius. Nah, kita lanjut lagi. Nah, berdasarkan hasil analisis data, maka dapat digambarkan dari grafik stoikiometri antara reaksi CuSO4 1 molar dan NaOH 2 molar. Grafiknya itu seperti tayangan slideshow ini, di mana antara perbandingan suhu dan jumlah NaOH akan mengalami peningkatan. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas hasil analisis data stoikiometri sistem HCl 1 molar dan NaOH 1 molar, di mana suhu awal dari HCl 1 molar itu adalah sebesar 32 derajat Celcius dan suhu awal NaOH 1 molar itu adalah 29 derajat Celcius. Sama seperti tadi, di mana cara kita mencari suhu akhir adalah suhu campuran dikurangi suhu rata-rata. Nah, langsung saja ke reaksi yang pertama, yaitu 5 mili NaOH dicampurkan dengan 25 mili HCl akan menghasilkan suhu campuran sebesar 31,5 derajat Celcius berdasarkan hitungan menggunakan rumus sama seperti tadi, yaitu M1 dikali T1 ditambah M2 dikali T2 per M1 ditambah M2. Nah, setelah kita mendapatkan suhu campuran, maka kita akan mencari suhu rata-ratanya, yaitu Tm, di mana suhu rata-ratanya adalah 30,5 derajat Celcius dengan perhitungan sama seperti tadi, rumus tadi, yaitu 29 derajat Celcius ditambah 32 derajat Celcius dibagi 2 akan menghasilkan 30,5 derajat Celcius. Begitu pula dengan pencampuran 10 ml NaOH dicampur dengan 20 ml HCl, di mana mendapatkan suhu campuran yaitu sebesar 31
derajat Celcius dan suhu rata-ratanya masih tetap sama, yaitu 30,5 derajat Celcius, di mana suhu akhirnya adalah sebesar 0,5 derajat Celcius. Nah, kita lanjut lagi. Antara pencampuran 15 ml NaOH dicampur dengan 15 ml HCl. Nah, berdasarkan perhitungan tadi, berdasarkan rumus tadi sama, yaitu kita mencari suhu campuran terlebih dahulu, kemudian kita mencari suhu rata-ratanya, kemudian kita masukkan ke rumus delta T, yaitu TA dikurang TM. Nah, TA-nya di sini berdasarkan analisis datanya, kelompok kami mendapatkan 30,5 derajat Celcius. Untuk TM-nya mendapatkan 30,5 derajat Celcius juga. Nah, di mana suhu akhirnya itu adalah 0 derajat Celcius. Selanjutnya, yang keempat, yaitu pencampuran antara 20 ml NaOH dicampurkan dengan 10 ml HCl. Kembali lagi, kita mencari TA-nya terlebih dahulu, kemudian TM-nya. Di sini kelompok kami mendapatkan TA atau suhu campurannya yaitu sebesar 30 derajat Celcius, kemudian suhu rata-ratanya masih tetap sama, yaitu 30,5 derajat Celcius, di mana suhu akhir dari pencampuran antara NaOH sebanyak 20 ml dengan HCl sebanyak 10 ml ini, suhu akhirnya adalah minus 0,5 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir adalah hasil pencampuran 25 ml NaOH dicampur dengan 5 ml HCl. Nah, berdasarkan perhitungan tadi, sama seperti tadi, maka kita akan mendapatkan suhu campuran yaitu sebesar 29,5 derajat Celcius dan suhu suhu rata-ratanya yaitu 30,5 derajat Celcius, di mana hasil suhu akhir dari pencampuran ini yaitu sebesar minus 1 derajat Celcius. Nah, berdasarkan analisis data tadi, di sini kita dapat gambarkan hasil-hasil tersebut dalam grafik stoikiometri antara HCl 1 molar dan NaOH 1 molar. Nah, dapat kita lihat pada slide yang ditayangkan ini. Baik, langsung kita lanjutkan ke pembahasan. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai praktikum yang kita lakukan, di sini saya sedikit menyinggung kembali mengenai apa itu stoikiometri. Nah, stoikiometri itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu stoicheion yang artinya elemen dan metria yang artinya ukuran. Jadi dapat diartikan bahwa stoikiometri itu adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia atau persamaan kimia, di mana stoikiometri ini juga dapat diartikan sebagai segala bentuk pengukuran partikel, yaitu meliputi atom, molekul, ion, elektron, serta juga partikel ionik lainnya. Dalam stoikiometri juga menyangkut perbandingan atom antar unsur-unsur dalam suatu rumus kimia berdasarkan metode variasi kontinu, di mana dalam metode ini dilakukan sederet pengamatan kuantitas dengan molar yang sama. Nah, dalam percobaan ini seharusnya suhu maksimalnya itu berada pada reaksi yang volumenya itu 15 ml dengan 15 ml, karena reaksi akan bereaksi secara sempurna pada volume tersebut. Suhu minimumnya itu seharusnya terdapat pada reaksi dengan volume
5 ml dengan 25 ml. Dalam grafik menunjukkan suhu yang terjadi itu mengalami kenaikan dan penurunan. Dalam hasil percobaan, suhu tertinggi terdapat pada reaksi yang volumenya itu 5 ml NaOH dengan 25 molar HCl, 25 ml HCl. Tetapi suhu terendah tidak pada volume 25 ml NaOH dengan 5 ml HCl. Aplikasi dalam bidang pangan dari stokiometri adalah untuk mengetahui perbedaan suhu dalam suatu larutan dan untuk mengidentifikasi suatu senyawa dalam peracikan pangan untuk mengetahui dan menentukan kadar molaritas dalam bidang pangan tersebut. Selanjutnya, molaritas suatu larutan menyatakan jumlah mol suatu zat per liter larutan, di mana normalitas itu didefinisikan sebagai banyaknya zat dalam gram ekuivalen dalam satu satuan liter. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai termometer. Termometer ini adalah alat untuk mengukur suhu. Nah, cara penggunaan termometer ini yaitu yang pertama itu keluarkan termometer dari wadahnya. Pada saat mengukur suhu larutan, pegang tali yang berada di atas termometer dan jangan memegang termometernya karena suhu tubuh kita dapat mempengaruhi pengukuran suhu pada larutan. Kemudian kita celupkan ujung termometer yang berwarna merah ke dalam larutan yang suhunya akan diukur. Kemudian amati perubahan yang terjadi dan apabila warna merah pada termometer itu sudah berhenti atau tidak naik, tidak turun, maka itu menunjukkan suhu larutan tersebut. Kemudian catat hasil suhu yang telah ditunjukkan. Adapun macam-macam termometer itu ada termometer raksa, termometer termometer Mokopel, termometer inframerah, termometer Galileo, transmitter, termometer bimetal mekanik, sensor suhu, dan lain-lain. Dimana dalam termometer itu ada Tmax, yaitu dimana Tmax itu adalah suhu maksimum yang terdapat pada suatu larutan. Ada juga Tmin. Tmin itu adalah suhu minimum yang didapat dari sebuah larutan. Tmax yang didapatkan pada grafik 1 adalah 1,5 derajat Celcius dan Tmin-nya itu sebesar minus 0,5 derajat Celcius. Pada grafik kedua kita menemukan Tmax-nya itu sebesar 1 derajat Celcius dan Tmin-nya itu sebesar min 1 derajat Celcius. Nah, berdasarkan percobaan yang kita lakukan, di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa massa awal larutan NaOH dan CuSO4 itu sama dengan massa campuran yang sudah dilarutkan atau sudah bereaksi. Karena sesuai dengan sistem stokiometri hukum kekekalan massa yang berbunyi massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Hal ini dibuktikan dengan percobaan pengukuran berat pada masing-masing larutan. Jika dijumlahkan dengan berat larutan campuran akan sama. Begitu halnya yang terjadi pada larutan NaOH
dan HCl. Meskipun perbandingan volume larutan itu bervariasi, tetapi akan tetap menghasilkan pengukuran suhu yang sama dan tidak jauh berbeda, atau begitu pula dengan berat campuran larutan tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Saya ucapkan terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.